Dalam kehidupan modern yang tampak cemerlang oleh lampu-lampu kota, hiruk-pikuk media sosial dan rutinitas yang terus berputar, ada sesuatu yang perlahan tapi pasti menghilang: keheningan jiwa. Kita hidup dalam zaman yang memuja kecepatan, efisiensi, dan kesuksesan materi. Namun di balik segala pencapaian itu, banyak manusia merasa hampa. Ada kekosongan yang tak mampu diisi oleh uang, popularitas, atau jabatan. Kita dibesarkan dalam sistem yang sejak awal mengajarkan kita untuk mengejar sesuatu di luar diri. Dari kecil, kita diajarkan bahwa nilai kita terletak pada seberapa tinggi nilai rapor, seberapa bagus pekerjaan kita, dan seberapa sempurna citra yang kita tampilkan ke dunia. Sedikit demi sedikit, kita mulai kehilangan koneksi dengan suara terdalam dalam diri kita sendiri, suara jiwa. Inilah ilusi besar yang membentuk kehidupan modern, bahwa kebahagiaan sejati bisa dicapai melalui pencapaian eksternal, bahwa jika kita bekerja cukup keras, berkompetisi cukup gigih, dan mengikuti arus yang ada, maka suatu saat kita akan merasa utuh. Tapi kenyataannya, semakin kita tenggelam dalam sistem ini, semakin jauh pula kita dari kesejatian diri. Kita menjadi seperti mesin yang dikendalikan oleh waktu dan target. Bangun pagi, bekerja, pulang larut, lalu mengulang lagi esok harinya. Kita merasa sibuk, padahal seringkali tidak tahu untuk apa. Ada rasa cemas yang terus menghantui, seolah-olah ada sesuatu yang belum kita raih. Padahal yang hilang bukanlah sesuatu di luar sana, melainkan sesuatu yang telah lama tertinggal di dalam. Sistem kehidupan modern bukanlah sekedar tatanan ekonomi atau sosial. Ia adalah sebuah cara berpikir kolektif yang dibangun secara bertahap untuk memutus manusia dari akar terdalamnya. Kita dijauhkan dari alam, dari keheningan, dari keajaiban eksistensi. Kita diminta untuk percaya bahwa semua yang tak tampak oleh mata fisik hanyalah khayalan belaka, bahwa intuisi adalah omong kosong dan kebijaksanaan kuno hanyalah cerita lama yang tak relevan. Namun, jika kita jujur kepada diri sendiri, tidakkah kita merasakan ada sesuatu yang tidak selaras? Tidakkah kita merindukan kedamaian yang tak bisa dibeli? Tidakkah ada momen-momen diam di malam hari di mana kita merasa kosong, meski segalanya tampak baik-baik saja? Kekosongan ini bukan karena kita gagal. Kekosongan ini adalah panggilan, sebuah panggilan dari dalam yang selama ini ditutupi oleh kebisingan dunia luar. Panggilan dari jiwa kita yang telah lama menanti untuk kembali dikenal, disentuh, dan dihormati. Jiwa tidak bisa dibunuh dalam arti fisik. Ia abadi, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Namun, dalam kehidupan modern, jiwa bisa dilupakan, dibungkam, bahkan dikurung dalam penjara kesadaran yang penuh distraksi. Kita tidak benar-benar hidup, kita hanya bertahan, berpura-pura, menyesuaikan diri dengan ekspektasi-ekspektasi dunia luar yang tidak pernah benar-benar kita pilih sendiri. Bayangkan sebuah taman yang indah, penuh bunga dan pohon rindang. Taman itu adalah jiwa kita. Tapi setiap hari, sistem ini menutupinya dengan beton, iklan, dan kebisingan digital. Hingga suatu hari, taman itu tidak terlihat lagi. Kita lupa bahwa ia pernah ada. Kita bahkan mulai percaya bahwa beton itu adalah bagian alami dari diri kita. Begitulah cara sistem ini bekerja, bukan dengan kekerasan, tapi dengan pengalihan. Ia mengalihkan perhatian kita dari diri sejati menuju bayang-bayang yang semu.
Ia menawarkan hiburan tanpa akhir, pekerjaan tanpa makna, dan gaya hidup yang terlihat menarik namun pada intinya kosong. Kita belajar untuk mencintai citra, bukan esensi. Kita mengejar validasi, bukan kebenaran. Kita tenggelam dalam angka, statistik, dan grafik-grafik kesuksesan, tapi lupa bagaimana rasanya menyentuh bumi dengan kaki telanjang, mendengarkan desir angin, atau merasakan sunyi sebagai sahabat. Sungguh, kehidupan modern adalah sebuah labirin tanpa pusat. Ia membawa kita berputar-putar, terus mencari tujuan yang selalu digeser lebih jauh. Setiap kita mendekat, standar berubah, maka kita berlari lebih kencang, berharap pada akhirnya sampai. Tapi jiwa tidak berlari, ia menunggu, ia selalu diam. Karena ia tahu bahwa kebenaran tak ditemukan di ujung pencapaian, melainkan di kedalaman kesadaran. Disinilah letak paradoks besar. Dunia berkata, keluar, cari lebih banyak. Tapi jiwa berbisik, kembali ke dalam, ingat siapa dirimu. Dan hanya mereka yang berani berhenti dari hiruk-pikuk perintah eksternal yang mampu mendengar bisikan itu. Zaman modern bukanlah musuh, tapi ia telah kehilangan roh. Kita menciptakan teknologi, kemudahan dan konektivitas, tapi melupakan kedekatan dengan yang suci. Kita tahu cara mengukur detak jantung, tapi tidak lagi tahu bagaimana merasakan degup kehidupan. Kita bisa menjangkau orang ribuan kilometer jauhnya, tapi tidak tahu bagaimana menyentuh hati sendiri. Inilah sebabnya banyak orang hari ini mengalami depresi tanpa sebab jelas, kecemasan yang tak bisa dijelaskan, dan rasa asing terhadap hidup mereka sendiri. Itu bukan gangguan, itu adalah alarm. Jiwa sedang berbicara, ia tidak sedang rusak, ia hanya sedang dikurung terlalu lama. Di balik gemerlap dunia modern, kita sedang menghadapi krisis yang tak terlihat. Bukan krisis ekonomi, bukan juga krisis teknologi, tapi krisis eksistensial. Kita telah kehilangan orientasi batin. Kita tahu cara membuat roket keluar angkasa, tapi kita tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan paling mendasar. Siapa aku? Mengapa aku di sini? Apa manfaat dan makna semua ini? Dunia tidak menyediakan waktu untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Sistem modern membuat kita percaya bahwa refleksi adalah kelemahan, bahwa keheningan adalah kemalasan. Kita diminta terus bergerak, terus bekerja, terus terhubung, sampai tak ada ruang tersisa untuk diam dan menyelami kedalaman diri sendiri. Tapi justru dalam keheningan itulah kebenaran muncul. Ajaran-ajaran spiritual kuno dari berbagai peradaban, dari Hermetisisme Mesir, Vedanta India, filosofi Tao dari Tiongkok, hingga Gnostisisme awal, semuanya menekankan satu hal yang sama. Kebenaran sejati hanya bisa ditemukan di dalam. Mereka tidak menyuruh kita mencari dunia, tapi menyuruh kita mengenali diri. Bukan diri yang didefinisikan oleh gelar atau status sosial, tapi diri yang kekal dan tak berubah. Namun, sistem modern tidak menyukai hal ini. Mengapa? Karena manusia yang mengenal dirinya adalah manusia yang sulit dikendalikan. Ia tidak mudah takut, ia tidak mudah dibentuk, ia tak lagi butuh validasi dari luar. Ia mulai melihat bahwa seluruh permainan dunia ini, dengan segala ketenarannya, adalah panggung sementara. Dan ketika seseorang mulai sadar akan panggung ini, sistem kehilangan cengkramannya. Inilah sebabnya ilmu pengetahuan modern, meski hebat dan bermanfaat dalam banyak aspek, seringkali menolak dimensi spiritual. Kita diajarkan bahwa hanya yang bisa diukur dan dilihatlah yang nyata. Padahal pengalaman terdalam manusia, cinta, keheningan, intuisi,
Kedamaian tak pernah bisa diukur dengan alat apapun. Sistem ini membungkam dimensi batin karena ia tak bisa dikontrol. Ia hanya bisa dialami secara personal. Dan ketika seseorang mulai mengalami kedalaman batin itu, maka seluruh persepsinya terhadap hidup berubah. Ia tak lagi terjebak dalam perlombaan duniawi. Ia mulai menyadari bahwa being jauh lebih penting daripada doing, bahwa hadir sepenuhnya dalam momen saat ini lebih berharga daripada ribuan rencana masa depan yang belum tentu terjadi. Di titik inilah jiwa mulai hidup kembali. Ia mulai menghembuskan nafas ke dalam kesadaran kita, tidak dengan suara yang keras, tapi dengan kelembutan yang menembus ke dalam inti keberadaan kita. Dan saat itu terjadi, dunia luar mungkin masih sama, tapi cara kita melihat dunia telah berubah total. Ketika seseorang mulai melihat dunia dengan mata batin yang terjaga, maka setiap hal yang sebelumnya terlihat penting mulai kehilangan cengkeramannya. Ketakutan akan kegagalan melemah. Kebutuhan untuk membandingkan diri dengan orang lain memudar. Rasa iri, ambisi buta, dan haus pengakuan perlahan meleleh di bawah cahaya kesadaran baru. Namun, proses ini tidak terjadi secara instan. Dunia modern telah membentuk pola dalam pikiran dan jiwa kita selama bertahun-tahun, bahkan sejak kita masih kanak-kanak. Maka perjalanan kembali ke dalam diri adalah perjalanan panjang. Ini adalah semacam deprogramming dari semua ilusi yang telah tertanam begitu dalam. Kita harus berani mempertanyakan apa yang selama ini kita anggap normal. Apakah benar normal untuk hidup dengan kepala penuh kecemasan? Apakah wajar jika kita merasa hampa setiap kali mencapai tujuan baru? Apakah benar bahwa nilai diri kita harus selalu ditentukan oleh ukuran produktivitas? Jawaban sejati tidak ditemukan dalam buku atau pendapat orang lain. Ia hanya muncul ketika kita benar-benar duduk dalam keheningan, menatap ke dalam, dan berani hadir bersama ketidaknyamanan kita sendiri. Karena di balik ketidaknyamanan itu, di balik rasa takut, cemas, dan sunyi, ada pintu menuju dunia yang tak pernah diajarkan oleh sistem ini. Itulah dunia batin. Dunia tempat kita bisa kembali mengingat bahwa kita bukan hanya tubuh dan pikiran. Kita adalah kesadaran itu sendiri. Dan kesadaran ini ketika disentuh dengan penuh perhatian, mulai menyingkap tabir-tabir realitas yang sebelumnya tersembunyi. Inilah alasan mengapa para bijak zaman dahulu hidup dalam kesederhanaan, tapi memiliki kedalaman yang luar biasa. Mereka tidak dikuasai oleh arus dunia. Mereka hidup dalam dunia, namun tidak menjadi budak dunia. Mereka menyadari bahwa kehidupan sejati bukanlah tentang menumpuk sesuatu, melainkan tentang mengupas lapisan-lapisan palsu hingga tinggal keheningan yang murni. Dan dari keheningan itulah muncul kedamaian. Bukan kedamaian yang rapuh seperti liburan sesaat atau pencapaian duniawi, tapi kedamaian yang kokoh karena berasal dari keselarasan dengan keberadaan itu sendiri. Kedamaian yang tak bisa direnggut oleh kegagalan, kehilangan, atau penolakan. Dunia modern tidak menawarkan kedamaian ini. Ia hanya menawarkan pelarian. Tapi jiwa tidak butuh pelarian. Ia butuh pulang. Dan satu-satunya jalan pulang adalah melalui keberanian untuk berhenti, diam, dan mengingat kembali siapa kita sebelum dunia memberi nama dan label. Di tengah hiruk-pikuk zaman ini, suara jiwa terdengar seperti bisikan yang nyaris hilang. Tapi justru karena dunia ini begitu bising,
maka bisikan itu menjadi satu-satunya suara yang jujur. Ia tak berusaha meyakinkan kita, tak mencoba menjual apapun. Ia hanya mengingatkan bahwa kita pernah mengenal ketenangan sebelum kita mengenal ambisi, bahwa kita pernah merasakan keajaiban hanya dengan memandang langit malam, bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus dicapai, tapi sesuatu yang muncul ketika kita berhenti melawan keberadaan kita sendiri. Inilah saatnya untuk mengubah arah, tidak dengan memberontak secara kasar, tapi dengan lembut membebaskan diri dari cengkeraman ilusi yang telah lama mengikat. Saatnya kembali merawat taman dalam diri yang telah lama ditelantarkan, menyiraminya dengan kesadaran, menumbuhkannya dengan meditasi, menyapanya kembali dengan kehadiran yang utuh. Spiritualitas sejati bukan tentang menjauh dari dunia, tetapi tentang hadir sepenuhnya di dalam dunia, dengan mata yang terbuka dan hati yang tidak tertidur. Ini adalah seni hidup dalam kesadaran, dan ketika kita mulai hidup seperti ini, bukan hanya eksis, tapi benar-benar hidup, maka dunia di sekitar kita pun mulai berubah. Bukan karena dunia itu berubah, tapi karena cara kita memandangnya telah berubah. Mungkin kita masih akan menjalani rutinitas, masih harus bekerja, membayar tagihan, menjalani tanggung jawab. Tapi semua itu tidak lagi menjadi beban, karena kita tidak lagi teridentifikasi dengannya. Kita tahu bahwa peran-peran dunia ini hanyalah sandiwara sementara, dan di baliknya, kita adalah kesadaran yang luas, tak terbatas dan utuh. Inilah kebebasan sejati, bukan kebebasan dari dunia, tapi kebebasan di dalam dunia. Sebuah keadaan di mana sistem tak lagi bisa membunuh jiwa karena jiwa telah terjaga. Dan ketika satu jiwa terjaga, ia bisa menjadi cahaya bagi jiwa-jiwa lain yang masih tertidur. Ia menjadi api kecil yang menyalakan obor di tengah kegelapan kolektif. Jadi, jika kamu merasa ada yang tidak beres dalam kehidupan modern ini, jika kamu merasa lelah mengejar sesuatu yang tak kunjung membawa kepenuhan, maka mungkin itu adalah panggilan. Bukan untuk lari, tapi untuk kembali. Kembali ke dalam, kembali ke rumah jiwa. Karena hanya di sanalah kamu akan menemukan kedamaian yang sejati. Dan mungkin pada akhirnya, kita semua tidak sedang mencari sesuatu yang baru, tapi hanya sedang mencoba mengingat sesuatu yang telah lama kita lupakan. Jika ada sesuatu dalam video ini yang menyentuh bagian terdalam dalam dirimu, mungkin itu bukan kebetulan. Karena kebenaran spiritual tak pernah datang lewat logika semata, ia datang lewat gema di dalam hati. Di pustaka spiritual, kita tidak memberi jawaban, kita membuka pintu, dan hanya kamu yang bisa memutuskan apakah ingin melangkah masuk lebih dalam. Jika jiwamu merasa terpanggil untuk menyusuri jalan pengetahuan kuno, kesadaran batin dan kebangkitan diri, biarkan kami menemanimu dalam perjalanan itu. Jangan biarkan percikan kesadaran ini padam begitu saja. Heningkan sejenak, dengarkan jiwamu, lalu bila kamu siap, kembali dan temukan kami di video berikutnya.